Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Abdul Aziz, SPDI MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 270302525663. Saat ini saya akan mengajar di kelas 8 SMP IT Al-Hikam Banyudono dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Mister. How are you today? I'm happy, I'm healthy, I'm confident. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita berdoa supaya semuanya tambah semangat, semoga hari ini bisa berjalan lancar. Kita nyanyikan tepuk dulu, tepuk doa. Oke, semuanya. Yo, mulai. Cari kanan, cari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Sikmital, apa kabar? Baik. Selamat pagi Sikmital, apa kabar? Mister mau mengabsen kalian. Nah, nanti ketika di absen, ketika hadir, mohon nanti angkat tangannya. Angkat tangannya, kemudian menyebutkan cita-citanya. Oke. Yang pertama, Abidah Sifa Al-Husna, desainer. Afiza Nur Astuti Kustanto, apoteker. Alhamdulillah semua cita-citanya baik. Mister selalu berdoa semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Allahumma amin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Hukum lam dan ro, yang dimana di situ ada ro tahkim dan ro tarkik. Masih ingat semua? Bagaimana cara kalian ya menunjukkan bahwa kalian tuh generasi yang cinta Al-Quran? Oh ya, Mbak Naswa, ya Mbak Naswa. Ya. Dengan cara rajin membaca. Dengan cara yang pertama apa? Rajin membaca Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran. Kemudian? Rajin menghafal Al-Quran. Rajin menghafal Al-Quran. Dan mengikuti pengajian. Mengikuti pengajian. Rajin membaca. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, itu salah satu bentuk cara kita sebagai generasi yang cinta pada Al-Quran. Ya, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yang dimana di situ Mister akan menyampaikan tujuan kenapa toh kita harus beriman kepada
kitab-kitab Allah. Tujuan dan kompetensi kegiatan kita hari ini ya, pembelajaran berkaitan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama, menjelaskan ya, tujuannya supaya kalian murid bisa menjelaskan, peserta didik bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, nama-nama kitab, nama-nama nabi penerima, dan isi pokok kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah, baik kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga yang hari ini akan kita pelajari, membuat karya 3 dimensi. Tentang kitab-kitab Allah. Kompetensinya apa toh? Ya, bisa kita lihat di profil pelajar Pancasila. Untuk pelajar rahmatalil alaminnya, yang pertama tawasud atau tengah-tengah, yang kedua toleransi, yang ketiga al-anuf, yang dimana di situ dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa toleransi dan penghormatan terhadap umat lain, mengenal isi pokok dan fungsi kitab-kitab Allah, menjadikan landasan untuk mengamalkan Al-Quran, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai muslim. Kita mau masuk ke pelajaran, Mister ada tes diagnostik. Nah, nanti setiap anak akan Mister bagi tes diagnostik, nanti mohon dikerjakan. Yo, bisa dibagi. Bisa dikumpulkan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Di sini Mister akan menampilkan video berkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah. Mohon kalian mengamati. Hal itu kemudian dipertegas oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Bersama-sama kita membaca Quran surat Al-Maidah ayat 16 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi memberi petunjuk bihillahu dengan kitabnya oleh Allah. Sekarang Mister punya tugas buat kalian, tugas project yang dimana nanti kalian membuat mind mapping atau peta konsep tentang kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Oke, sebelum Mister bagi kelompok, ada yang mau ditanyakan berkaitan tugasnya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, Mister sekarang akan bagi menjadi beberapa kelompok. Sini kelompok, saya ganti ya, sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ini nanti Mister akan bagi kertas ya, yang dimana kertas ini nanti kalian diisi, tulis kelompoknya, kasih pengenal kelompoknya, kemudian nama-nama yang anggotanya. Setelah itu nanti Mister harapkan kalian membuat karya 3 dimensi yang dimana di dalamnya
berisi tentang, yang pertama berisi tentang dalil naklinya, kemudian sejarahnya, selanjutnya setelah kalian selesai, nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan. Dalil tadi isinya apa tuh? Dalil nakli, sejarah, sama isinya. Yo, kelompok 2. Kelompok 2, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kitab Taurat. Mengenai dalil dan sejarah penerima serta isi. Dalil nakli. Quran Surat Al-Isra ayat 2 dan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Penerima, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa. Sejarah. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa sekitar abad ke-12 sebelum Masehi SM di Gunung Sinai. Allah menurunkan untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Isi kitab Taurat. 1. Jangan ada Tuhan selain Allah. 2. Jangan membuat patung ukiran dan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Kuduskan hari Sabtu. 5. Hormat ayah dan ibu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan menjadi saksi palsu. 10. Jangan berkeinginan untuk memiliki hak orang lain. Sudah? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Oke, tidak ada. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita harus mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya dalam bentuk kitab suci kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup manusia dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kemudian tadi juga sudah dijelaskan sama teman-teman kalian mulai dari kitab Taurat, di mana kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk umat Bani Israel, yang isi utamanya berisi hukum syariat termasuk 10 perintah Tuhan. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk umat kaum Nabi Daud atau Bani Israel. Isi utamanya berisi pujian, doa, zikir, dan nasihat untuk menyembah Allah. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk umat kaum Nabi Isa atau Nasrani. Isi utamanya ajaran untuk hidup zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman.
yang dimana di dalamnya berisi tentang petunjuk, hukum, dan nilai moral yang menjadi panduan hidup serta mencakup dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itu tadi yang sudah kita ditampilkan sama teman-teman kalian yang sudah dipresentasikan pada hari ini. Semuanya bagus, makanya kita kasih tepuk tangan dulu semuanya. Pentingnya belajar untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita paham, kita tahu ternyata Allah itu menurunkan selain Al-Quran itu ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kita paham itu kitab untuk siapa. Kemudian ada pertanyaan, apakah kita sebagai umat Islam ini juga harus paham tentang isi kitab-kitab sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Nah, untuk kitab-kitab sebelumnya sikap kita bagaimana? Untuk kitab-kitab sebelumnya kita itu mengimaninya, percaya bahwasanya itu kitab yang diturunkan oleh Allah. Karena apa? Karena kitab-kitab sebelumnya itu ditujukan kepada umat tertentu. Umatnya tertentu seperti yang tadi disebutkan, umatnya Nabi. Ketika itu selesai ya sudah. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan untuk semuanya. Sampai nanti akhir zaman. Itu. Terus kemudian bagaimana cara tadi kita untuk menjadi generasi yang cinta Al-Quran? Membaca, memahami, ikut kaji, ya, dan lain-lain. Oke, anak-anakku semua, itu untuk pertemuan kali ini. Apresiasi kelompok tadi, ya, tadi kan kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya sudah membuat karya, sudah aktif. Nah, ini semuanya bagus. Nanti insya Allah setelah ini nanti akan ada penilaian yang akan kami sampaikan, dan kemudian nanti akan ada tugas LKPD. LKPD nanti akan Mister bagi, setelah ini bisa dikerjakan di rumah, terus kemudian dikumpulkan. Gimana untuk hari ini pembelajarannya? Senang sekali. Senang sekali. Kita alhamdulillah senang sekali. Kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mister cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.